Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Fauzi, kelas Hukum Keluarga 4B, NIM 12030100085. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Akam. Yang pertama, materi mengenai tujuan perkawinan terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 20 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadikan manusia yang berkembang biak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang kedua, yaitu wanita yang haram dinikahi terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 221, dan yang kedua surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikatu walau a'jabakum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni wa yubayyinul ayatihi lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Yang kedua surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu manaka aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'at sabila. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rada'ati wa ummahatun nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum minan nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum allati min aslabikum wa an tajma'u bainal akhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu istrimu, mertua, anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, istri-istri anak kandungmu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa ahilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum musinina ghairu musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah wala junaha 'alaikum fima
daitum bi min ba'dil fariidah innallaha kana aliman hakima. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian mencari istri dengan hartamu untuk dikawini, untuk bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka diberikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban yang dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesungguhnya menentukan mahar itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang ketiga, mengenai mahar terdapat dalam surat An-Nisa ayat 4 dan 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tunisai sadaqatuhinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakulu wa hani amari'a. Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Yang ketiga, yang keempat mengenai poligami terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Wa atul yatama amwaluhum wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib wala ta'kulu amwaluhum illa amwalikum innahu kana hubban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka, dan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan itu adalah dosa yang besar. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita tersebut yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang keenam yakni perceraian terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 229. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladina yulu minan nisa'ihim busu arba'atin ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang mengilah istri yang diberi tangguh 4 bulan lamanya, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamu talaqat fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka berazam atau bertetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna fi dhalika in aradu islaha walakunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna daraja wallahu 'azizun hakim. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri sebanyak 3 kali kurun. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. At-talaqatu maratan famsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum an takhudhu mimma ataitumukunna syai'an illa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima afdat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun. Talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.